Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aprilia Rikeliansa dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, tahun angkatan 2022. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit mengenai sejarah Pancasila dan hubungannya dengan pemerintahan. Nah, Pancasila sendiri merupakan dasar negara Indonesia. Istilah Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang ditemukan dalam kitab Sutasoma, yaitu Panca yang artinya 5, dan sila yang artinya dasar. Nah, dalam kitab Sutasoma ini, pengertian Pancasila itu merujuk pada 5 aturan moral yang mengatur atau melarang perilaku tertentu. Nah, lahirnya Pancasila ini melalui proses yang sangat panjang, yang dimulai dengan pembentukan Badan Penyidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI. Nah, sehari setelah pelantikan BPUPKI ini, mereka melakukan sidang pertama yang membahas mengenai calon dasar negara. Nah, beberapa tokoh yang menjadi anggota BPUPKI itu menggagas tentang dasar negara. Nah, kemudian sidang BPUPKI ini dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil yang tugasnya adalah mengumpulkan gagasan-gagasan tersebut. Nah, setelah panitia kecil dibentuklah panitia 9 yang menyusun naskah mukadimah Undang-Undang Dasar yang diberi nama Piagam Jakarta. Nah, setelah itu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah pembubaran BPUPKI. Nah, PPKI ini mengadakan sidang di Jakarta yang membahas kembali mengenai Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila. Nah, dalam rapat besar ini, ya, Muhammad Hatta mengusulkan penyempurnaan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyempurnakan sila pertama dan sila kedua. Nah, dalam Piagam Jakarta di sila pertama ini menyebutkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalimat ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap masyarakat non-muslim dan golongan minoritas di Indonesia. Nah, menurut Bung Hatta sendiri, situasi yang dianggap diskriminasi ini apabila dipertahankan, maka dapat berpotensi bagi golongan minoritas ini untuk berdiri di luar Republik Indonesia. Nah, maka setelah itu disepakatilah penggantian kalimat sila pertama sebelumnya menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sejarah Pancasila ini kita dapat melihat ada hubungannya, ada pengaruhnya terhadap pemerintahan di Indonesia sendiri. Nah, pertama kita melihat dari filsafat pemerintahan. Nah, pemerintahan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang atas nama negara memiliki kekuasaan untuk memerintah orang yang akan mereka perintah. Nah, filsafat pemerintahan itu sendiri berarti memberi pemahaman yang benar kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan pemerintahan dengan baik dan selayak-layaknya. Nah, pemerintah itu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya, yaitu mensejahterakan masyarakat dan mengarahkan masyarakat itu untuk hidup sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selain sebagai dasar negara, Pancasila itu adalah sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa. Nah, hubungan Pancasila dengan pemerintahan ini kita simak dari sejarahnya itu. Bagaimana di masa lampau dilakukan pembentukan Badan Penyidikan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan itu untuk merumuskan isi Pancasila yang dijadikan kemudian sebagai pedoman untuk memerintah dan bagaimana nantinya suatu bangsa itu dapat hidup sebagai warga negara yang baik. Nah, para pahlawan kemerdekaan di masa lampau itu benar-benar kritis dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan yang mana yang akan menyelamatkan keutuhan bangsa Indonesia. Pancasila itu harus benar-benar menjadi pedoman pemerintah dalam memerintah. Nah, bertanggung jawab dan mensejahterakan dan menciptakan warga negara yang bermoral sesuai dengan butir sila-sila dalam Pancasila. Nah, maksudnya apa? Pancasila ini, nah, selain merupakan dasar negara, merupakan
pandangan hidup bangsa juga merupakan norma moral bagi bangsa Indonesia. Nah, seluruh warga negara itu memiliki kewajiban untuk bertindak, bersikap, dan nilai hukum dan undang-undang yang ada itu tidak boleh berseberangan dengan Pancasila. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan itu, tindakan-tindakannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai pedomannya. Nah, sekian sejarah Pancasila dan hubungannya dengan pemerintahan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.